Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Sari Hasibuan, salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Salam sehat, salam sukses. Alhamdulillah sudah sama-sama kita ketahui sebagai seorang dosen ataupun salah satu pendidik di universitas bahwa Tridharma perguruan tinggi itu sangat diwajibkan sekali kita laksanakan. Begitu juga di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang mewajibkan dosen setiap semester ataupun setiap tahunnya selalu melaksanakan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penelitian yang sudah kami laksanakan dan yang kami anggap memang ini merupakan penelitian yang sangat luar biasa, khususnya bagi saya sendiri mungkin dan juga bagi rekan kami. Kenapa saya katakan demikian? Alhamdulillah ini merupakan laporan akhir kami dari tahun 2019 silam. Ini kenapa saya mengatakan bahwa ini yang sangat fenomenal untuk saya sendiri sebagai seorang pendidik. Alhamdulillah kemarin dari kementerian itu kami lolos dari PDP dan dibiayai sekitar 20 juta. Alhamdulillah. Karena itulah saya menjelaskan pada tahap ini ataupun pada sesi ini yang terkait dengan penelitian kami ini dulu. Namun alhamdulillah roadmap-nya sudah berlangsung juga pada tahun 2020 dan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tentang penelitian kami yang terkait dengan analisis terhadap cerita rakyat Mandailing, suatu kajian pendekatan objektif dan nilai-nilai pendidikan karakter. Di sini roadmap penelitiannya yang pertama itu pada tahun pertama penyusunan proposal kami, kegiatan penelitiannya, dan juga pengambilan data dan wawancaranya juga beserta analisis data dan juga laporan akhir beserta pengiriman laporan akhirnya. Metode penelitian yang kami laksanakan pada sesi ini adalah pada tahap penelitian adalah menggunakan descriptive analytic. Kenapa? Karena kami langsung terjun ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang kami laksanakan yaitu kami melaksanakan perekaman sastra lisan cerita rakyat. Pada bagian ini kami mengambil pada masyarakat Mandailing Natal. Yang kedua itu pengumpulan data tentang lingkungan penceritaan. Teknik analisis data yang kami ambil yaitu tahap inventaris data, tahap analisis data, dan tahap pelaporan. Hasilnya kami mengambil dari semua cerita rakyat. Kenapa kami sebenarnya mengambil cerita rakyat? Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan rekan saya juga dari sosial dan juga politik. Kenapa kami mengambil tentang kearifan lokal, bahwa kami merasa bahwa pada saat sekarang ini kearifan lokal itu sangat perlu diangkat sekali dan perlu dilestarikan. Makanya pada tahap yang proposal kami ini adalah tentang analisis, dan nantinya alhamdulillah sudah juga terbit secara dibiayai oleh internal itu yang bagian pelestarian cerita rakyatnya. Alhamdulillah ini dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pada tahun 2020. Namun pada kali ini kami akan membahas tentang analisis yang dibiayai oleh negara dulu. Baiklah, kami sangat tertarik mengangkat tentang cerita rakyat Mandailing Natal. Sebenarnya salah satunya adalah alasannya kenapa saya mengambil itu karena memang saya asli pribumi, lahir di Mandailing Natal, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sangat khas sekali, sangat banyak sekali cerita-cerita rakyat yang memang perlu kita lestarikan, yang mana nanti menjadi sebuah pelajaran. Kalau yang bersifatnya memang maksudnya yang positif bisa menjadi panutan, kalau memang maksudnya cerita rakyat yang negatif bisa menjadi sebuah pelajaran. Jadi kamu mengambil ini, di sini kami melaksanakan penelitiannya itu melalui tadi yang deskriptif analitik itu kami deskripsikan dulu seluruh cerita rakyatnya. Alhamdulillah kami langsung ke lapangan pada saat itu juga.
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat banyak sekali. Kalau kita melihat dari Indonesian Heart Foundation, ada 9 kategori dari nilai-nilai karakter. Jadi kalau di kami menganalisis cerita rakyat khususnya Sampuraga, kami mengambil salah satu contohnya adalah Sampuraga. Itu ada nilai pendidikan religiusnya, ada kasih sayang juga, ada kerja keras, dan ada nilai kejujuran. Saya menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya nilai pendidikan karakter religius di dalam salah satu cerita rakyat Sampuraga asli dari cerita rakyat dari Mandailing Natal. Kami membuat tulisannya di laporan kami di bagian pembahasan itu menggunakan deskriptif melalui bahasa Mandailing, baru kami terjemahkan ke bahasa Indonesia, baru kami analisis lagi pendidikan-pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu yang mengambil nilai pendidikan karakter religius adalah pada kalimat, "Oh Tuhanku, anggo memang betul ia anakku si Sampuraga. Lehen matu ia pelajaran, harana ia indah diakui ia au sebagai umatnya." Nah, yang persi bahasa Indonesianya, "Ya Allah, kalau memang betul ia anakku Sampuraga, berilah dia pelajaran, karena dia tidak mau mengakui aku sebagai ibunya." Nah, jadi kamu menganggap bahwa doa merupakan permohonan atau permintaan pertolongan kepada Allah ataupun Tuhan. Meminta pertolongan bukan hanya orang-orang yang sedang ditimpa musibah saja yang layak mengucapkan doa. Dalam keadaan sehat diwajibkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Setidaknya berdoalah memohon perkenan Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Juga meminta tetap diberi kekuatan iman dan kesehatan agar dapat melaksanakan segala perintahnya, dan memohon perlindungannya dari gangguan setan dan hawa nafsu supaya tidak terjerumus dalam jurang maksiat. Nah, di sini kami sangat suka sekali dengan penelitian kami ini. Dari semua yang kami analisis ternyata banyak sekali pendidikan karakter yang kita ambil dari cerita rakyat Mandailing itu sendiri. Alhamdulillah pada tahun itu juga, tahun berikutnya untuk keluaran penelitian kami itu, prosidingnya juga sudah terbit, dan juga jurnalnya alhamdulillah sudah terbit. Kenapa saya juga menganggap ini sebagai yang fenomenal untuk saya sendiri karya saya? Karena sudah terbit di Anthropos, salah satu jurnal yang sudah Sinta 4, alhamdulillah. Kan kalau tidak salah saya sudah cek kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah menjadi Sinta 3. Jadi kenapa menjadi sebuah kebanggaan? Karena yang salah satunya adalah memang kearifan lokal perlu kita lestarikan. Pada penelitian-penelitian yang sudah memang dianggap perlu untuk sebuah kajian, apalagi khususnya kami yang dari pendidikan bahasa dan sastra, mengangkat kearifan lokal memang sangat perlu kami rasa. Dan yang kedua, kenapa saya menganggap ini yang fenomenal, bahwa sebagai seorang dosen, semenjak saya dosen dari tahun 2017 sampai 2021 sekarang ini, baru itu salah satu artikel saya yang sudah terbit di Sinta 3, alhamdulillah. Karena itu merupakan suatu kebanggaan besar terhadap diri sendiri dan merupakan motivasi yang sangat luar biasa untuk nantinya ke depan masuk lagi ke kategori yang lebih ditingkatkan, mungkin ke tahap Sinta 1 dan 2 ataupun Scopus. Insya Allah sudah kami ajukan juga proposal baik dia dari eksternal maupun internal kampus. Oke, dari segi kegunaannya, kami merasa bahwa pelestarian cerita rakyat ini sangat berguna sekali. Karena kalau kita tidak lestarikan, kearifan lokal itu akan punah, akan semakin hilang dia nantinya. Dan untuk konsistensi, apakah ini sesuai dengan jurusan? Alhamdulillah saya mengambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari sarjana pendidikan dan juga magister pendidikan linear juga, sehingga penelitian yang murni ini terkait dengan kearifan lokal saya merasa bahwa konsisten ataupun linear dengan jurusan yang saya ambil. Dan nilai inovasinya
yang kami dapatkan dari penelitian kami, yang selama ini bahwa kita hanya mendengar cerita rakyat saja tanpa kita ketahui apa yang terkandung di dalamnya. Dan pada kali ini waktu setelah melaksanakan penelitian, ternyata setelah dianalisis banyak sekali nilai-nilai yang terkandung ataupun nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam sebuah cerita rakyat itu, menjadi sebuah inovasi bagi kita sebagai untuk bahan ajar, menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya untuk kearifan lokal dibahas pada proses belajar mengajar kita juga. Mungkin banyak juga penelitian yang kami laksanakan. Salah satunya mungkin terkait dengan analisis kesalahan berbahasa pada media luar ruang ataupun dari proses belajar mengajar yang lain. Namun pada kesempatan ini, semoga penelitian ini memberikan manfaat khususnya bagi kami seorang pendidik dan juga peneliti. Baiklah, semoga kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.